Bismillahirrahmanirrahim, sahabat salam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menarik sekali. Sekarang banyak kita lihat dalam realita kehidupan sehari-hari, apalagi pada permasalahan kaum milenial saat ini. Banyak orang yang bersedekah, kemudian menafkahkan hartanya, menafkahkan istrinya, menafkahkan anaknya, ternyata dengan uang yang haram. Terkait uang haram, ini ada 3 pembagian. Pertama, haram karena zatnya, baik itu mengandung hal-hal yang tidak baik, khamar, judi, kemudian lagi babi, anjing, dan lain sebagainya. Yang kedua, haram karena mengambil hak orang lain, mencuri, korupsi, menipu, kemudian hasil rampok, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah haram karena jenis pekerjaannya, misal riba, kemudian lagi judi slot, atau pinjaman online yang kemudian berbunga, dan perkara-perkara yang sebenarnya merusak harta kita. Karena harta haram itu ternyata tidak memberikan manfaat sama sekali. Lalu apa hukumnya ketika ada orang yang uangnya banyak, hartanya berlimpah, tapi ternyata sumbernya dari hal yang haram, yaitu judi slot. Dia main judi, kemudian menang, disedekahkan. Ingin dianggap sebagai orang yang ahli sedekah, orang yang dermawan, sebagaimana Rasulullah SAW. Maka di sini dia telah mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah. Said Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah mengatakan, tidak akan diterima sedekah yang berasal dari uang haram. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sungguhnya Allah itu baik, dan Allah tidak akan menerima kecuali hal-hal yang baik. Maka rugi sekali ketika ada orang berangkat haji, berangkat umroh, hasil dari money laundry. Ada orang kemudian bersedekah, hasil dari merampok harta orang lain. Ada orang menafkahkan anak dan istrinya, hasil dari korupsi. Karena harta yang haram bukan hanya merusak kesucian harta kita, tapi juga merusak keberkahan, mencabut keberkahan yang ada dalam keluarga. Misal, ketika kita merenung, sahabat salam, kita berpikir, kenapa ya, kok anak saya jauh sekali dari agama, susah sekali dinasehati, kenapa anak saya tidak patuh kepada orang tua, bahkan anak saya menjadi anak yang durhaka. Bisa jadi setiap hal yang masuk dan dinafkahi oleh orang tuanya merupakan sesuatu yang haram dan dapat memberikan mafsadat bagi diri dan juga akhlaknya. Sahabat salam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jelas di sini ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan diterima sholat tanpa bersuci dan tidak akan diterima sedekah dengan uang haram. Semoga kita bisa lebih aware dan berhati-hati lagi dalam bersedekah dan memberikan dengan uang yang halal serta hasil usaha yang halal. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga sehat, sahabat salam.